persiapan untuk sidang PK-nya Sudirman. Bagaimana kira-kira persiapan untuk sidang PK itu? Sudirman alhamdulillah tadi saya tengoknya juga secara ini sih sudah siap, karena memang Sudirman kan sejak dikembalikan ke Lapas Cirebon itu sudah dilindungi LPSK, dan tadi juga ada asesmen dari, jadi kayak pendampingan dari psikolog. Nah tadi tuh ditanya kalau pertanyaan begini, Sudirman harus mengingat-ingat dulu, harus ini tidak usah langsung menjawab. Dan saya juga berkomunikasi dengan psikolog, sebetulnya gimana sih yang kita nyatakan kan selama ini dari keluarganya Sudirman ada kelemahan atau disebut idiot. Ternyata saya mendapat informasi dari psikolog itu, jadi Sudirman tuh bukan idiot, tetapi kecerdasannya di bawah rata-rata, Jadi di bawah rata-rata, nah di bawahnya lagi, tapi di atas idiot gitu. Jadi memang secara ini lemah betul, artinya Sudirman itu tidak bisa diajak bicara apabila kata-kata itu dia tidak pernah dengar. Jadi mungkin saya juga komunikasi dengan psikolog itu gimana ya, kemungkinan iya Bu, kelihatannya satu dia kalau dari sifat-sifatnya Sudirman itu tidak enak kalau menolak. Sifat-sifatnya jadi kelihatannya tuh ingin selalu melayani orang lain, walaupun itu pada akhirnya merugikan dia diri sendiri gitu. Berarti kondisi Sudirman sendiri secara psikologi maupun fisik dan mental begitu ya, apakah memang sebenarnya sudah siap untuk dihadirkan di persidangan PK besok, karena kan akan memberikan kesaksian juga ya? Gitu. Secara ini masih siap, tetapi memang dia tidak bisa, kalau kita mengajukan pertanyaan yang terlalu berat, dia akan sulit mencerna. Itu aja, karena sulit mencerna, khawatirnya dia menjawab asal, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi memang tadi juga dari psikolog terus dikasih simulasi. Kan simulasinya pertanyaannya begini, Sudirman tadi pagi makan sama apa gitu. Sama nasi uduk. Nah nasi uduknya kasih telur enggak? Bulat enggak? Setengah apa? Enggak, diiris-iris. Nah terus kita tanya lagi nih, Sudirman pernah enggak dikasih makan telur yang bulat? Nah itu dia tuh untuk menjawab itu juga butuh proses gitu loh. Kemudian tadi ada, karena kan ada ponakannya yang diajak gitu, lihat ke lapas. Sudirman itu ponakan Sudirman suka kesini, suka gendong enggak? Tiap hari gendong. Nah jadi dia tuh seperti susah memisahkan antara khayalan dia dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya gitu. Kan nggak mungkin ponakan yang masih umur 2 tahun sebelum digendong tiap hari sementara dia ada di lapas itu. Jadi saya konsultasi itulah dengan psikolog yang mendampingi Sudirman. Jadi itu Bu, jadi antara khayalan dan kenyataan yang terjadi dia tuh seperti sulit memisahkan. Gitu, itulah sebabnya mungkin ya mohon maaf karena selama ini juga dia dalam tekanan yang luar biasa, kemudian ketika Peggy tertangkap juga masukan ke dia luar biasa, seolah-olah dia pelakunya, dia ikut memukul. Jadi kadang-kadang kita susah memisahkan antara kenyataan yang dia alami dengan kondisi yang dimasukkan dari orang-orang tertentu gitu loh. Saya nggak ngerti bahasa itunya apa gitu, cuman memang ada pemahaman seperti itu, dan kita terus-menerus psikolog juga melakukan pendampingan, tetapi tidak pada perkara ini, jadi pada peristiwa sehari-hari lah.
persiapan untuk sidang PK-nya Sudirman? Bagaimana kira-kira persiapan untuk sidang PK itu? Sudirman alhamdulillah tadi saya tengokin juga secara ini sih sudah siap, karena memang Sudirman kan sejak dikembalikan ke Lapas Cirebon itu sudah dilindungi LPSK, dan tadi juga ada asesmen dari, jadi kayak pendampingan dari psikolog. Nah tadi tuh ditanya kalau pertanyaan begini, Sudirman harus mengingat-ingat dulu, harus ini tidak usah langsung menjawab. Dan saya juga berkomunikasi dengan psikolog, sebetulnya gimana sih yang kita nyatakan kan selama ini dari keluarganya Sudirman ada kelemahan atau disebut idiot. Ternyata saya mendapat informasi dari psikolog itu, jadi Sudirman tuh bukan idiot, tetapi kecerdasannya di bawah rata-rata, Jadi di bawah rata-rata, nah di bawahnya lagi, tapi di atas idiot gitu. Jadi memang secara ini lemah betul, artinya Sudirman itu tidak bisa diajak bicara apabila kata-kata itu dia tidak pernah dengar. Jadi mungkin saya juga komunikasi dengan psikolog itu gimana ya, kemungkinan iya Bu, kelihatannya satu dia kalau dari sifat-sifatnya Sudirman itu tidak enak kalau menolak. Sifat-sifatnya jadi kelihatannya tuh ingin selalu melayani orang lain, walaupun itu pada akhirnya merugikan dia diri sendiri.